Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Sadia dari kelas SD 24B. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Agama Islam. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan tema puasa. Melalui wawancara ini, saya berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna, nilai, serta implementasi puasa dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perspektif Al-Islam Kemuhammadiyahan. Sebelum memulai, saya persilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Saiful Auliuddin dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Agama Islam. Sekarang mungkin masih semester 5. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Saiful yang telah meluangkan waktu untuk bersedia menjadi narasumber dalam wawancara ini. Jika sudah siap, kita langsung mulai aja ya Kak. Menurut Kakak, apa makna puasa dalam Al-Islam Kemuhammadiyahan? Kalau menurut pribadi itu sebenarnya kalau puasa bukan hanya sekedar ibadah gitu, akan tetapi melainkan untuk pendidikan jiwa, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa lah, pembersihan diri. Nah, apa tujuan utama diwajibkannya puasa bagi umat Islam? Tujuan utamanya yaitu jelas ketakwaan kepada Allah, karena kan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 kan disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana puasa dapat membentuk keimanan dan ketakwaan seseorang? Membentuk ketakwaan. Iya. Kalau karena kan memang di dalam puasa itu kan kita dilatih dalam kejujuran gitu. Itu ya poin pertama, dan yang poin kedua, kita tidak merasa ketergantungan terhadap orang lain, tapi kita merasa ketergantungan tapi kepada Allah itu sendiri. Nilai-nilai apa saja yang dapat ditanamkan melalui ibadah puasa? Kalau secara kesehatan itu kan sebenarnya udah ada dari sains ya, secara sains itu tuh sebenarnya udah ada penelitiannya bahwa orang-orang yang berpuasa itu secara fisik itu sehat, karena orang yang menahan lapar atau yang tidak memasukkan suatu makanan atau minuman ke dalam perut selama dari fajar sampai maghrib, itu si perut itu apa ya, mengering kerak-keraknya tuh, jadi lunturlah penyakit-penyakit yang ada di dalam perut. Itu kesehatan. Terus yang kedua jelas kedisiplinan, disiplin waktu. Kita disiplin waktu karena ya waktu sahur juga kan keterbatasan, terus juga kita berbuka puasa ada waktu pas menjelang maghrib gitu. Bagaimana puasa berperan dalam melatih pengendalian diri dan kesabaran? Kayak kita harus sabar nih lagi puasa kayak gitu. Sebenarnya kalau secara psikologis ya, mungkin saya juga jurusan psikoterapi. Sebenarnya kalau secara psikologis puasa itu kan menahan sabar, menahan hawa nafsu juga. Sebenarnya bisa untuk menahan ini stres, kayak pikiran lagi kacau tuh. Sebenarnya itu puasa tuh suatu obat kalau secara psikologis. Menurut Kakak, bagaimana pengaruh puasa terhadap perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kan kalau seseorang yang beribadah ya, yang khususnya yang berpuasa, bisa mengaktualisasikan diri, karena puasa itu kan bisa menjadikan seorang diri untuk bertransportasi gitu, dari yang emang awalnya buruk bisa lebih baik, yang emang dari sebelum bulan Ramadan dia sering bohong, mungkin di bulan Ramadan dia salah satu contohnya kejujuran lah, bisa berkata jujur. Apa hubungan puasa dengan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya kepada fakir miskin? Kalau hubungan secara jelas ya tentu akan melahirkan pengalaman empati gitu, karena secara emosional itu akan terhubung
dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Ketika orang fakir miskin merasakan kelaparan, jadi si kaya juga akan mengetahui lah penderitaannya seorang fakir miskin itu seperti apa. Jadi merasakan kelaparan yang orang fakir miskin itu rasakan. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam memaknai puasa sebagai sarana pembinaan moral dan sosial? Untuk menurut Muhammadiyah sendiri, pembinaan moral dan puasa dalam pembinaan moral ya, sebenarnya puasa itu harus menjadi yang tadi disebutkan, harus menjadi transportasi diri loh seorang insan yang bertakwa gitu. Karena kan ya apa yang telah disebutkan oleh Nabi di hadisnya Nabi yang disebutkan oleh Abi Hurairah, karena asyamu junnah. Nah, sedang dimaksud junnah itu menurut Muhammadiyah itu suatu perisai diri gitu. Bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam memaknai puasa sebagai sarana pembinaan moral dan sosial? Untuk pandangan Muhammadiyah sendiri itu menekankan bahwa puasa itu sebagai sarana transportasi diri, karena kan ada hadis yang menunjukkan bahwa asyamu junah ya, bahwa junah yang dimaksud disebutkan sebagai perisai gitu, yaitu ya perisai untuk menjaga perilaku dari keburukan-keburukan sosial, contohnya kayak seperti bohong segala macam gitu. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan ibadah puasa di era modern saat ini? Yang diambil dari saya mungkin yang pertama jelas sosial media. Karena kan kalau kita melihat di sosial media sekarang banyak banget video-video, mungkin video-video random ya, yang menampilkan bahwa ini menampilkan suatu makanan atau minuman-minuman segar gitu ketika di siang hari. Nah, itu sebenarnya dapat mengurangi pahala puasa. Terus yang kedua lebih ke lingkungan kampus sih. Lingkungan kampus, terus juga kita juga harus mewanti-wanti. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa pesan Kakak kepada mahasiswa agar dapat mengamalkan nilai puasa secara konsisten tidak hanya di bulan Ramadan? Kalau secara konsisten kan emang sebenarnya agak susah juga ya. Mungkin kalau pesan dari saya itu lebih ke memandang bahwa puasa itu bukan tujuan akhir ibadah gitu, akan tetapi suatu ibadah yang siri, yang rahasia, karena itu kan hubungan antara manusia dan Tuhan langsung gitu. Di situ kita melatih kejujuran, bahwa kejujuran itu kan integrasi pribadi manusia masing-masing dengan Tuhannya gitu. Nah, yang kedua untuk konsistensi itu lebih ke lingkungan juga. Jadi mau bagaimanapun lingkungan itu emang penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Pesan saya, carilah lingkungan yang positif lah. Ya, biar kitanya terus berada di jalan kebenaran. Ya. Demikian wawancara yang dapat kami lakukan pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Saiful atas waktu, ilmu, dan penjelasan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kami, khususnya dalam menghayati makna puasa tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana pembentukan akhlak dan kepedulian sosial. Mohon maaf apabila selama wawancara terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.